Nabi itu beratnya luar biasa. Hidup berat itu yatim. Nabi belum lahir sudah yatim. Hidup berat itu piatu. 6 tahun udah yatim piatu. Hidup berat itu ikut kakek. Nabi ikut kakek. Kalau hidup berat itu adalah ikut paman. Ikut paman yang miskin. Kalau hidup yang berat itu harus beternak, survive di waktu kecil. Nabi sudah pelihara kambing. Kalau harus berdagang itu berat, Nabi sudah berdagang. Kalau hidup yang berat itu adalah hidup karena cintanya nggak kesampaian. Nabi juga cintanya nggak kesampaian. Nabi itu putus cinta juga. Mencintai Fakhitah sampai 2 kali ngelamar ditolak. Jadi putus cinta itu juga sunnah. Lah ya kan? Kalau seandainya lelaki itu nggak enak karena dianggap dapat janda, Nabi dapat janda, tapi dapat janda itu juga sunnah. Loh ayo, kelaparan itu adalah nggak enak. Nabi kelaparan berapa kali? Bahkan ketika perang Khandaq, Nabi kelaparan sampai perutnya diganjel batu. Kalau hidup nggak enak itu dikhianati. Nabi berapa kali dikhianati? Bahkan sudah jadi nabi masih dikhianati. Ketika persiapan perang Badar, ayo kita perang karena 3.500 orang sudah berjalan menuju Makkah. Siap semua? Siap ya Rasul. Begitu mau berangkat tinggal 300. Yang lain kemana? Lari ya Rasul. Aduh lain. Jadi kalau pilkada dikhianati teman gak ada masalah, Nabi udah lebih dulu. Jadi sunnah Nabi ini komplit. Ayo apa? Dibenci sama tetangga. Nabi dari awal dibenci sama tetangga. Sampai nggak pernah lewat diludahi sama orang. Nabi diludahi sama orang. Sampai nggak pernah diembargo orang. Nabi diembargo. Siapapun tidak boleh menjual kalau Nabi mau membeli. Siapapun tidak boleh membeli kalau Nabi mau menjual. Sampai paling diploroi tonggone tok. Ya, komplit Nabi itu. Jadi dari sisi manusia itu komplit, makanya seluruh kehidupan baik enak maupun gak enak, sunnahnya ada. Makanya jangan sok-sokan. Hidup kok susah ya Allah, gak kuat aku. Kalau dijawab sama Allah, ya sudah kamu pulang sekarang, pasti kapok sampai. Nah itu makanya Nabi itu mengalami fase kehidupan yang luar biasa berat. Tapi Nabi mampu mengemban visi kenabian yang tadinya nggak ada air suruh jinabat mau, panas mau suruh puasa. Tuhan banyak bisa diajari Tuhan satu. Dari sisi itu orang-orang bukan Islam pun mengakui betapa hebatnya Rasulullah. Tapi kalau membicarakan Rasulullah dari sisi manusia bisa dibully kita itu sekarang. Saya pernah dibully gara-gara membahas Nabi dari sisi manusia. Padahal laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tapi bedanya Nabi azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Semangatnya luar biasa untuk mencintai. Karena apa? Mengembalikan manusia kembali ke jalan Allah rahmatan lil alamin. Makanya setelah itu Rasulullah mampu. Akhirnya punya teman yang banyak. Disebut walladzina ma'ahu. Orang-orang yang hidup bersama Rasulullah. Yang gak terima disebut kufar. Setelah itu konflik. Langsung rukun, terjadi rekonsiliasi. Ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujadai yabtaghuna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Terjadi rekonsiliasi saling mengasihi, yang tadinya kafir menjadi muslim, yang tadinya muslim tetap yang tadinya mu'alaf, punya anak masih mu'alaf, baru punya anak mukallaf. Yang tadi kecil mukallaf Sayyidina Ali, rukun di antara mereka. Jadi satu, Abu Bakar nggak pernah ribut lagi sama siapa? Budaknya yang namanya Bilal, semuanya rukun, saling menghargai. Nah itu kemudian terjadi sebuah konsep kehidupan yang disebut dengan masyarakat madani. Masyarakat yang hidup secara merata, setara, sepenanggungan, nggak ada kasta, nggak ada kelas, nggak ada apa, semuanya menyatu.
Itu pelajaran dari Rasulullah. Bilal yang kulit hitam pun bisa naik ke atas Ka'bah adzan karena Bilal paling bagus suaranya. Dan ketepatan waktunya Bilal nggak pernah geser. Khalid bin Walid yang tadinya musuh Islam, masuk Islam jadi panglima perang. Jadi itu rekonsiliasi besar. Jadi Nabi ini merekonsiliasi ruhama ubainahum. Nah setelah ini terjadi rekonsiliasi, Islam digambarkan akan pergi. Pergi kemana? Keluar dari Jazirah Arab. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu digambarkan nanti itu seperti tanaman. Maka dan ditanam di mana-mana setelah oleh Rasul, ditanam ke Eropa oleh Tariq bin Ziyad. Ada yang dibawa ditanam ke Cina oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang ke Afrika sahabat Bilal, sahabat Salman. Konsepnya apa? Zar'in. Makanya ketika dibawa ke sini para wali menyebut Islam itu seperti tanduran. Lir ilir tandure wusu. Tandur, kenapa tandur? Karena bahasa Arabnya zar'in itu tanduran. Makanya orang sini nandur. Ditandur di mana? Ya di sini. Di mana? Di bumi Majapahit, karena waktu itu penguasa terbesar di Nusantara itu Majapahit. Tempatnya di mana? Mojokerto. Jadi Mojokerto ini pusat kekuasaan terbesar, imperium terbesar yang menguasai hampir sepertiga dunia waktu itu. Jadi nggak main-main jadi orang Mojokerto ini. Nggak boleh orang Mojokerto melupakan bahwa kita ini pernah punya negara besar namanya Majapahit. Cuman kayak gini nggak ada lagi yang nyeritain. Semua orang menceritakan bangsanya masing-masing. Orang sini malah suka menceritakan bangsa orang. Ada beberapa orang yang selalu menceritakan kakeknya di Yaman, lupa punya kakek di Indonesia. Tiap hari. Ada yang Isra Mi'raj 70 kali, ada yang ini. Menceritakan yang Ikhwanul Muslimin lebih suka menceritakan bangsa Mesir. Yang Hizbut Tahrir lebih suka menceritakan bangsa Filistin. Padahal bangsa-bangsa besar itu selalu menceritakan bangsanya. Amerika kenapa besar? Karena dia menceritakan bangsanya. Bagi yang nggak tahu sejarahnya diceritakan oleh Hollywood. Mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohican diceritakan. Gagal di Vietnam dia bikin Rambo 1 sampai 6. Gagal dengan Irak dia bikin Hot Shot 1 sampai 2. Gagal dengan terorisme bikin 12 Strong. Cina membicarakan bangsanya dari dulu, sejarahnya diceritakan mulai ular hijau sampai ular putih. Dari Wung Fei Hung sampai Sun Gokong diceritakan. Ya kan? Amerika kalah dengan Cina bikin American Shaolin, American Kung Fu. Dikalahkan secara spiritual oleh Jepang, American Ninja, American Samurai. Bahkan Amerika nggak malu bikin film samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Loh ya kan? Loh sampean, lo tepuk gak usah sungkan-sungkan nepuki kiai iki ya oleh kok. Mbok pikir kiai iki bodho ngono apa ngawur ae. Ya update kok kiai kok ora ngerti. Wong ini bangsa kok. Jepang paling berat karena harus nanggung dumping. Produk dalam negeri lebih mahal daripada di luar negeri. Semangat Bushido dibangkitkan dalam film-film samurai. Bahkan agar bangsanya nggak konflik diselesaikan dalam kisah sequel yang sangat indah dalam film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Loh, iya kan? Malaysia nggak mau bangsanya tercerah belah. Maka Malaysia menyerahkan kembali bangsanya pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin nggak boleh ribut sama anak-anak India. Maka dikenalkan tokoh kecil namanya Charjit. Dia nggak boleh ribut dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh ribut dengan anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Itu cara bangsa bangkit, semuanya bangkit. Karena bangsa yang bangkit adalah bangsa yang bisa berproduksi. Nah produksi itu butuh konsumsi. Konsumsi terbesar pasti konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara.
Makanya anak-anak sekarang ini dibikin gak cinta pada bangsanya, dibikin cinta pada Eropa, dibikin cinta pada Filistin, terlalu berlebihan, merah putih kalah sama bendera Filistin. Wali-wali kita dibandulnya digeser ke Yaman. Semuanya ini ada dalam rangka apa? Mereka memaksa jangan sampai bangsa ini bisa konsumsi, karena bangsa ini harus dipaksa menjadi bangsa, jangan sampai jadi produsen, bangsa ini dipaksa menjadi bangsa konsumen. Karena kita pasar terbesar dunia, jangan sampai bangkit menjadi bangsa yang bisa berproduksi. Dan itu berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Itu makam diganti, apa-apa diganti, itu dalam rangka apa? Melemahkan eksistensi sebuah bangsa namanya Indonesia. Jadi Islam itu digambarkan ketika keluar itu seperti tanaman. Makanya kita ini dulu nanem kazar'in, seperti tanaman. Yang nanam siapa? Wali. Kenapa yang nanam ke Afrika orang yang bukan wali? Kenapa yang nanam ke Eropa panglima perang? Kenapa yang nanam ke Cina sahabat Sa'ad? Tapi satu-satunya yang unik itu yang nanam ke Indonesia itu wali. Kenapa wali? Karena di sini Majapahit. Majapahit agamanya Hindu. Hindu itu spesifik, yang boleh ngomong agama hanya Brahmana. Kasta kesatria gak boleh ngomong walaupun raja. Agama bukan wilayah kesatria. Apalagi Wesya, pegawai, gak boleh ngomong agama. Apalagi Sudra, Sudra dilarang ngomong agama. Sudra itu siapa? Petani dan pedagang. Sekaya apapun seorang pedagang dia Sudra. Makanya Sudra gak boleh ngomong agama. Sehingga gak mungkin orang Sudra diajak ngomong agama. Makanya kalau ada cerita Islam disebarkan oleh saudagar itu bohong. Secara epistemologi pengetahuan itu nggak masuk. Dalam sosiologi pengetahuan juga nggak masuk. Dalam antropologi pengetahuan juga nggak masuk. Karena apa? Sudra tidak boleh ngomong agama. Apalagi kasta paria. Paria itu pengemis. Hidupnya minta. Ada di bawahnya kastanya itu lebih parah lagi, namanya kuca. Dia nggak minta tapi ngutil. Makanya yang suka ngentit itu kastanya kuca. Apalagi ngentit bansos itu kuca. Di bawah kuca ada meleka. Meleka itu maling tapi masih malu, tutupi mukanya gelap-gelap. Ada meleka. Meleka itu begal, sudah nggak malu apa-apa. Nah, kasta tertinggi itu Brahmana. Brahmana itu punya ilmu namanya cakti atau sakti. Makanya yang bisa ngimbangi Brahmana itu wali, karena wali punya karomah. Makanya wali dan Brahmana ini berimbang. Tapi berhubung karena bukan kesatria, bukan yang suka kelahi, maka wali ini bernegosiasi dengan cara wali penuh kealiman, penuh ilmu.